Halo Sobat CPNS, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang jasa pemerintah paling lambat 31 Desember 2020. Kali ini kita akan bahas soal tentang pengelola pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan aturan Perpres 16 tahun 2018 beserta aturan turunannya. Simak terus. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal-soal PPBJ atau pengelola pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan Perpres 16 tahun 2018 beserta turunannya serta peraturan Permenpan RB nomor 77 tahun 2012 tentang jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa turunan Perpres 16 tahun 2018, diantaranya Perlem LKPP nomor 7 sampai nomor 19 tahun 2018 dan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Ini Permen PUPR yang terbaru. Sebelumnya ada Permen PUPR nomor 7 tahun 2019. Selanjutnya Permen 20 tahun 2018 tentang penelitian serta Permenlu nomor 1 tahun 2019 dan beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Pada bagian pertama ini terdapat 25 soal yang akan kita bahas bersama. Di deskripsi saya telah lampirkan link Google Form-nya, teman-teman dapat mengerjakannya terlebih dahulu. Baik, kita mulai untuk membahas soal yang pertama. Jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan pengawasan jalan dan jembatan di Kabupaten Sukoharjo dengan nilai 300 juta rupiah adalah A. 45 juta rupiah, B. 9 juta rupiah, C. 15 juta rupiah, D. 30 juta rupiah, dan E. Tidak ada jawaban yang benar. Untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu kata kunci yang terdapat pada soal yang pertama ini. Kata kunci yang pertama yaitu jaminan pelaksanaan. Dan yang kata kunci yang kedua adalah pekerjaan pengawasan jalan dan jembatan. Kita harus hati-hati dengan nilai 300 juta ini. Memang di dalam Perpres disebutkan jaminan pelaksanaan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta. Jadi kita harus hati-hati dengan pernyataan tersebut. Yang perlu kita ketahui yaitu Perpres 16 tahun 2018 pasal 30 ayat 5 disebutkan pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pembenaran. Jadi untuk pekerjaan ini apakah termasuk pekerjaan jasa konsultasi? Ya, pekerjaan pengawasan itu termasuk pekerjaan jasa konsultansi. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah E. Tidak ada jawaban yang benar. Karena di sini A 45 juta rupiah, B 9 juta rupiah, C 15 juta rupiah, D 30 juta rupiah ini tidak berlaku. Jawabannya E, tidak ada jawaban yang benar. Oke, lanjut soal nomor 2. Jaminan pelaksanaan pada konstruksi terintegrasi dengan nilai total pagu anggaran 110 miliar rupiah dan nilai kontrak 70 miliar rupiah adalah A. 5% dari 100 miliar, B. 5% dari 70 miliar, C. 5% dari 110 miliar, D. 5% dari nilai kontrak sebelum PPN, dan E. 5% dari nilai pagu anggaran. Kita juga harus memperhatikan kata kunci yang terdapat pada soal nomor 2. Kata kunci yang pertama adalah jaminan pelaksanaan. Kata kunci yang kedua, konstruksi terintegrasi. Kata kunci yang ketiga ya, nilai total pagu anggaran dan nilai kontrak 70 miliar. Nah, kita bisa melihat Perpres 16 tahun 2018. Teman-teman juga boleh buka peraturannya. Kalau belum punya peraturannya, nanti di
komentar, nanti saya emailkan. Untuk Perpres 16 tahun 2018 pasal 33 ayat 4 disebutkan untuk nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, nilai jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari nilai kontrak. Dan untuk nilai penawaran di bawah 80%, nilai jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari pagu anggaran. Nah, berarti acuan kita adalah pagu anggaran. Nah, pagu anggaran, nilai kontrak kita ini dari pagu anggaran berapa persen? Nah, kita bisa cari dengan membaginya ya. 70 miliar dibagi 110 miliar, kita kali 100. Jadi nilai kontrak kita ini adalah 63,64% dari 110 miliar. Sehingga nilai kontrak kita ini adalah di bawah 80% dari nilai pagu anggaran. Sehingga acuan kita adalah 5% dari nilai pagu anggaran. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan tahun 2020, Kementerian Pertanian mengadakan pengadaan bibit jagung dan kedelai unggul beserta pupuk untuk para petani di Desa X senilai 150 juta rupiah. Pengadaan ini harus dilakukan dengan metode A. Metode tender, B. Pengadaan langsung, C. Tender cepat, D. Penunjukan langsung, dan E. Purchasing. Di sini kata kunci yang harus kita lihat adalah pengadaan bibit jagung dan kedelai unggul serta pupuk untuk para petani di Desa X dalam meningkatkan ketahanan pangan. Nah, kita bisa lihat di Perpres 16 tahun 2018 pasal 38 ayat 5E disebutkan bahwa pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai serta pupuk yang meliputi urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Jadi itu merupakan kriteria penunjukan langsung. Jadi jawaban di sini adalah D, penunjukan langsung. Soal nomor 4. Yang termasuk dalam sistem pendukung SPSE adalah A. Pengelolaan peran serta masyarakat, B. Pengelolaan penyedia, C. Pemilihan penyedia, D. Katalog elektronik, dan E. Perencanaan pengadaan. Kata kunci yang harus kita lihat di sini adalah sistem pendukung SPSE. Mari kita lihat peraturannya. Pada Perpres 16 tahun 2018 pasal 71 ayat 3 disebutkan sistem pendukung SPC meliputi portal pengadaan nasional, pengelolaan SDM, pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum, pengelolaan peran serta masyarakat, pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi. Jadi pilihan di sini yang mana yang termasuk sistem pendukung SPC, yaitu yang A, pengelolaan peran serta masyarakat. Untuk yang B sampai yang ini merupakan ruang lingkup SPSC ya. Bisa dilihat juga di pasal 71 ayat yang pertama. Oke, lanjut soal nomor 5 ya. Instansi pembina jabatan pengelola pengadaan barang jasa adalah A. Pengguna anggaran, B. Kepala UKPBJ, C. Kementerian PUPR, D. LKPP, dan E. PPK. Untuk soal nomor 5 ini bisa kita lihat di dalam peraturan Permenpan RB nomor 77 tahun 2012 bab 3 pasal 5 disebutkan instansi pembina jabatan fungsional pengelola PPBJ yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau yang biasa disebut LKPP.
Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah D. Selanjutnya nomor 6, pelanggaran surat pesanan dalam e-purchasing dikenakan sanksi A. Sanksi digugurkan dalam pemilihan. B. Sanksi daftar hitam selama 1 tahun. C. Sanksi perhentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing selama 6 bulan. D. Sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun. E. Sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Nah, ini bisa kita lihat juga di Perpres pasal 80 ayat 4C. Disebutkan pada ayat 2, pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi perhentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing selama 6 bulan. Nah, jadi kalau pelanggaran surat pesanan ini dalam e-purchasing dikenakan sanksi perhentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing selama 6 bulan. Jawabannya C ya. Lanjut nomor 7 ya. Yang bukan termasuk pelaksana penelitian adalah A. ASN, B. K strip L strip PD, C. Ormas, D. Badan usaha, dan E. Kelompok masyarakat. Kita bisa lihat di Perpres 16 tahun 2018, pelaksanaan penelitian terdiri dari individu atau kumpulan individu meliputi pegawai ASN dan non-ASN, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, perguruan tinggi, ormas, dan badan usaha. Berarti di sini yang tidak termasuk adalah kelompok masyarakat. Jawaban yang benar adalah E. Lanjut nomor 8. Yang bukan pelaku dalam sistem katalog elektronik yaitu A. Kepala LKPP atau menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah. B. Sekretaris kementerian atau sekjen utama atau sekretaris daerah. C. Kepala UKPBJ. D. Penyedia. Dan E. Pejabat pengadaan. Ini bisa kita lihat juga ya di Perlem LKPP nomor 11 tahun 2018 tentang katalog elektronik. Jadi kita lihat ini, kalau udah berhubungan dengan katalog elektronik, kita lihat peraturan tentang katalog elektronik, yaitu di Perlem nomor 11 tahun 2018 pasal 5 disebutkan beberapa pelaku-pelaku dalam sistem katalog elektronik, yaitu yang terdiri dari kepala LKPP, berarti ini termasuk ya menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah. Juga sekretaris kementerian, sekretaris jenderal atau sekretaris utama, dan sekretaris daerah. Ini juga termasuk. Selanjutnya, deputi bidang monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem LKPP. Selanjutnya, kepala UKPBJ. Ini juga termasuk ya. Terus, kelompok kerja pemilihan atau pokja pemilihan, dan penyedia. Berarti yang tidak termasuk di sini adalah yang E, pejabat pengadaan. Jawabannya benar E. Lanjut soal nomor 9 ya. Dinas Bina Marga Kabupaten CDE akan melakukan tender untuk pembuatan jalan baru sepanjang 5 km antara Kecamatan Pagerwangi dengan Kecamatan Bojong dengan nilai total APS 75 miliar rupiah. PT Maju Tak Gentar memiliki pengalaman kerja tertinggi dengan nilai kontrak 22 miliar rupiah yang dikerjakan 2 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah PT Maju Tak Gentar memenuhi kualifikasi untuk diluluskan dalam tender pekerjaan tersebut? A. Tidak, karena nilai pengalaman kerja tertinggi yang dimilikinya di bawah APS. Ini di bawah ya, bukan di bawah. Di bawah APS. B. Bisa, asalkan PT Maju Tak Gentar menyerahkan dukungan keuangan sebesar 10%. C. Tidak, karena kemampuan dasar yang dimilikinya di bawah APS. D. Bisa, karena penilaian prakualifikasi dilakukan dengan sistem nilai bukan sistem gugur. E. Bisa, karena PT Maju Tak Gentar memiliki keluarga dekat di Dinas Marga Kabupaten CDE. Untuk menjawab soal nomor 9, mari kita perhatikan peraturan
Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Dalam standar dokumen kualifikasinya disebutkan bahwa untuk perusahaan kontraktor dengan kualifikasi menengah atau besar harus memiliki kemampuan dasar atau KD sama dengan 3 kali NPT. NPT adalah nilai pengalaman tertinggi selama 15 tahun terakhir. Untuk peraturan Permen PUPR tahun 2019 yaitu 10 tahun terakhir, setelah diperbarui menjadi 15 tahun terakhir. Nah, untuk PT Maju Tak Bentar, nilai pengalaman kerja tertingginya 22 miliar yang dikerjakan 2 tahun yang lalu. Berarti ini masih masuk ya 2 tahun yang lalu. Coba kita kalikan 3 kali NPT-nya, 3 kali 22. Jadi nilai kemampuan dasarnya itu adalah 66 miliar. Mari kita lihat opsinya. A. Tidak, karena nilai pengalaman kerja tertinggi yang dimilikinya di bawah APS. Ini tidak benar ya, karena yang menjadi acuan itu bukan pengalaman tertinggi, tapi kemampuan dasar. B. Bisa, asalkan PT Maju Tak Gentar menyerahkan dukungan keuangan sebesar 10% APS. Dukungan keuangan ini bukan persyaratan kualifikasi, melainkan persyaratan teknis. Jadi ini tidak benar. Yang C. Tidak, karena kemampuan dasar yang dimilikinya di bawah APS. Jadi yang benar ini C ya. Mari kita perhatikan untuk yang D. Bisa, karena penilaian prakualifikasi dilakukan dengan sistem nilai bukan sistem ukur. Ini malah kebalik ya. Penilaian prakualifikasi itu dilakukan dengan sistem ukur, bukan sistem nilai. Yang E. Bisa, karena PT Maju Tak Gentar memiliki keluarga dekat di Dinas Bina Marga. Ini juga tidak benar, ini KKN. Jadi jawaban yang benar adalah C. Tidak, karena kemampuan dasar yang dimilikinya di bawah APS. Baik, lanjut nomor 10. Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali. Diingat ya kata-kata kecualinya. A. Pengelolaan pengadaan barang atau jasa. B. Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. C. Pembinaan sumber daya manusia atau SDM dan kelembagaan pengadaan barang jasa. D. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan KLBD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. E. Pelaksanaan pendampingan dan atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa. Untuk jawab soal nomor 10, kita lihat kata kuncinya yaitu UKPBJ. UKPBJ memiliki aturan sendiri yang terdapat di dalam Permen LKPP nomor 14 tahun 2018. Mari kita lihat Permen LKPP nomor 14 tahun 2018 pasal 3 ayat 1 disebutkan UKPBJ memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan pengadaan barang jasa. Yang kedua, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. C. Pembinaan SDM. Selanjutnya, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Berarti yang tidak termasuk tugas atau fungsi dari UKPBJ adalah yang B. Untuk di peraturan itu disebutkan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, bukan sistem
pengadaan. Jadi ini salah di kata sistem ya. Jadi jawaban yang benar B. Baik, lanjut soal nomor 11. Pengadaan pekerjaan pelebaran landas pacu dan pelebaran taxiway 500 meter kuadrat dengan aspal hot mix termasuk pilet dan marking di Bandara Numpor dengan nilai total APS 29 miliar rupiah dimenangkan oleh PT ABC dengan harga penawaran terkoreksi 82%. Untuk mendukung persiapan pelaksanaannya, PPK dapat memberikan uang muka bagi PT ABC sebesar A. 5 miliar 945 juta rupiah, B. 5 miliar 800 juta rupiah, C. Maksimal 30% APS, D. 4 miliar 756 juta rupiah, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jadi kita lihat di sini kata kuncinya adalah pekerjaan pelebaran landas sepatu dan pelebaran taxiway 500 meter kuadrat. Nah, ini merupakan termasuk pekerjaan konstruksi dengan usaha non kecil atau menengah atau besar. Untuk selanjutnya kata kunci yang harus kita lihat adalah harga penawarannya, yaitu 82% dari total APS-nya, di mana disebutkan di dalam Perpres 16 tahun 2018 pasal 29 ayat 2B bahwa uang muka untuk usaha non kecil dan penyedia jasa konsultasi diberikan paling tinggi 20%. Nah, berarti kita harus lihat dulu ini harga penawarannya berapa. Jadi harga penawarannya adalah 82%, yaitu 0,82 dikali 29 miliar. Dikali 20%. Jadi harga uang muka yang diberikan adalah sebesar 4 miliar 756 juta rupiah. Jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut nomor 12. Pengadaan berikut yang bisa termasuk ke dalam tender atau seleksi internasional adalah A. Pengadaan material bangunan senilai 40 miliar rupiah, B. Pengadaan perencanaan pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Barat senilai 20 miliar rupiah, C. Pengadaan pembangunan gedung DPR atau MPR di ibu kota baru senilai 5 triliun rupiah, D. Pengadaan jasa catering rapat dewan di Bali sebesar 5 miliar rupiah, dan E. Tidak ada jawaban yang benar. Untuk menjawab soal nomor 12, kita bisa lihat di dalam peraturan Perlem LKPP nomor 10 tahun 2018 disebutkan bahwa tender internasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas 1 triliun rupiah, untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 miliar rupiah. Untuk seleksi internasional, untuk pengadaan jasa konsultasinya dengan nilai paling sedikit di atas 25 miliar rupiah. Mari kita lihat opsinya. A. Pengadaan barang material bangunan senilai 40 miliar rupiah. Tadi disebutkan bahwa untuk pengadaan barang atau jasa lainnya paling sedikit di atas 50 miliar rupiah. Jadi ini tidak benar ya. B. Pengadaan perencanaan pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Barat senilai 20 miliar rupiah. Nah, ini pekerjaan jasa konsultasi atau seleksi internasional dengan nilai paling sedikit di atas 25 miliar. Jadi ini tidak benar, tidak memenuhi. C. Pengadaan pembangunan gedung atau MPR di ibu kota baru senilai 5 triliun rupiah.
Tadi disebutkan bahwa untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas 1 triliun. Jadi ini jawaban yang benar ya, yang C. Mari kita lihat yang D, pengadaan jasa catering rapat dewan di Bali sebesar 5 miliar rupiah. Ini juga tidak benar karena disebutkan bahwa untuk pengadaan barang atau jasa lainnya paling sedikit di atas 50 miliar rupiah. E tidak ada jawaban yang benar. Sementara ada jawaban yang benar yaitu yang C. Lanjut soal nomor 13. Jenis kontrak pada seleksi internasional antara lain A. Kontrak lamsam dan kontrak payung. B. Kontrak lamsam dan kontrak surat pesanan. C. Kontrak payung dan kontrak waktu penugasan. D. Kontrak lamsam dan kontrak waktu penugasan. E. Tidak ada jawaban yang benar. Ini juga kita bisa lihat di Perlem LKPP nomor 10 tahun 2018 di lampiran 2 disebutkan bahwa jenis kontrak yang digunakan dalam seleksi internasional antara lain kontrak lamsam dan waktu penugasan. Mari kita lihat yang D. Berarti jawaban yang benar adalah yang D, kontrak lamsam dan waktu penugasan. Nomor 14. Tugas dan kewenangan PA dalam perencanaan pengadaan antara lain A. Menetapkan perencanaan pengadaan. B. Menyusun perencanaan pengadaan. C. Menetapkan dokumen pengadaan. D. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. E. Pilihan A dan D benar. Kita lihat opsi yang A, tugas dan kewenangan PA. Ini menetapkan perencanaan pengadaan merupakan tugas dan kewenangan PA. Kita bisa lihat di Perpres 19 tahun 2018 pasal 9 ada beberapa kewenangan PA disebutkan di situ. Nah, ini termasuk juga menetapkan perencanaan pengadaan merupakan tugas dan kewenangan PA. Menyusun perencanaan pengadaan merupakan tugas dari PPK. Menetapkan dokumen pengadaan ini tidak ada ya yang menyusun dokumen pengadaan, yaitu objek pemilihan. Kalau menetapkan tidak ada. Ini juga tidak benar. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Ini benar ya. Bisa kita lihat di pasal 9. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Pilihan A dan D benar. Lanjut soal nomor 15. Identifikasi kebutuhan barang atau jasa dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, kecuali A. Prinsip transparan dalam pengadaan barang dan jasa. B. Aspek pengadaan berkelanjutan. C. Penilaian prioritas kebutuhan. D. Konsolidasi pengadaan barang dan jasa. E. Barang dan jasa pada katalog elektronik. Untuk menjawab soal nomor 15 kita bisa lihat Perlem LKPP nomor 7 disebut tahun 2018 pasal 7 ayat 4 disebutkan identifikasi kebutuhan barang dan jasa dilakukan dengan memperhatikan yang pertama prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, aspek pengadaan berkelanjutan. Yang ketiga, penilaian prioritas kebutuhan. Yang keempat, barang dan jasa pada katalog elektronik. Yang kelima, konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Yang keenam, barang jasa yang telah tersedia dimiliki atau dikuasai. Berarti yang tidak termasuk di sini adalah yang A, karena di sini disebutkan kecuali. Lanjut, nomor 16, katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh kementerian atau lembaga adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat di sini katalog elektronik. Ada peraturan khusus untuk katalog elektronik yaitu di Perlem LKPP nomor 11 tahun 2018. Kita bisa lihat di bab 3 pasal 4 ayat 3 bahwa katalog elektronik yang disusun oleh dan dikelola kementerian atau lembaga adalah katalog sektoral. Jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut nomor 17. Dalam hal pekerjaan konstruksi, penyedia dapat berbentuk badan usaha tunggal atau kerjasama operasi atau KSO ya.
kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal A. paling sedikit 50%, B. paling banyak 50%, C. paling banyak 70%, D. paling sedikit 70%, E. minimal 60%. Untuk menjawab soal ini kita bisa lihat di Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 pasal 13 ayat 5 bahwa PPM kerjasama operasi atau KSO sebagaimana disebutkan harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70%. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Lanjut nomor 18. Persiapan pengadaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan oleh PPK dituangkan dalam dokumen persiapan pengadaan dan akan disampaikan kepada A. Pokja pemilihan, B. Pokja pengadaan, C. PA atau KPA, D. UKPBJ, E. PPHP. Nah, untuk menjawab soal nomor 18 kita bisa lihat di Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 233 yaitu penetapan rancangan kontrak disebutkan bahwa dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia kemudian disampaikan kepada UKPBJ atau pejabat pengadaan sesuai dengan kewenangannya. Di sini UKPBJ ada, pejabat pengadaan tidak ada. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut nomor 19. Perhitungan APS pada pekerjaan konstruksi telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar sebesar A. 20%, B. 15%, C. 10%, D. 25%, dan E. 5%. Di sini kata kuncinya adalah APS dan pekerjaan konstruksi. Di sini bisa kita lihat di Permen LKPP nomor 9 tahun 2018 bahwa disebutkan bahwa perhitungan APS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pelaksanaan konstruksi sebesar 15%. Jadi jawabannya benar yang B ya, 15%. Mungkin ada beberapa kita di dalam proyek membuat 10%, ada yang 20%. Ternyata telah ditetapkan di sini adalah 15% ya, overhead dan biaya keuntungan. Jadi untuk buat penawaran nanti kita pakai yang ini aja. Selanjutnya nomor 20, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan melakukan penyusunan dokumen pemilihan yang digunakan sebagai pedoman untuk Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Isi dokumen kualifikasi antara lain kecuali, nanti kata kecuali A. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi, B. Instruksi kepada peserta, C. Lembar data pemilihan, D. Lembar data kualifikasi, dan E. Fakta integritas. Untuk menjawab soal ini kita bisa lihat di Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 lampiran bagian 310.1. Dokumen kualifikasi terdiri dari A. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi, ini termasuk ya. B. Formulir isian kualifikasi. C. Instruksi kepada peserta termasuk tata cara penyampaian. D. Lembar data kualifikasi. E. Fakta integritas. Dan E. F. Tata cara evaluasi kualifikasi. Berarti yang tidak termasuk dokumen kualifikasi adalah lembar data pemilihan. Ini adalah bagian dari dokumen tender, bukan dokumen kualifikasi. Selanjutnya nomor 21. Berikut ini yang termasuk dalam kegiatan pelaksanaan kontrak adalah kecuali A. Pembayaran prestasi pekerjaan, B. Pencairan jaminan, C. Pemberian uang muka, D. Pemutusan kontrak, E. Penghentian kontrak. Kita juga bisa lihat ini di Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018. Untuk pelaksanaan kontrak meliputi penetapan SPBJ,
penandatanganan kontrak, penyerahan lokasi, SPMK, pemberian uang muka, penyusunan program mutu, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, rapat mobilisasi, pemeriksaan bersama, pengendalian kontrak, inspeksi pabrikasi, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, keadaan kahar, perhentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, pemberian kesempatan, denda atau ganti rugi. Nah, dari beberapa poin-poin tersebut yang tidak terdapat adalah pencairan jaminan. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut soal nomor 22. Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode A. Tender atau negosiasi, B. Tender cepat, C. Reverse action, D. Sistem gugur, E. Penunjukan langsung. Untuk menjawab soal nomor 22 kita bisa lihat di Perpres 16 tahun 2018 pasal 71 ayat 4 disebutkan pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode tender, B. Negosiasi. Berarti yang benar adalah yang A. Lanjut soal nomor 23. Berikut ini merupakan persyaratan administrasi dan legalitas penyedia barang jasa kecuali A. Izin usaha sesuai peraturan, B. Surat domisili, C. Sertifikat K3, D. Akte pendirian perusahaan, E. TDP. Nah, kita lihat kata kuncinya di sini adalah persyaratan administrasi dan legalitas penyedia barang dan jasa. Kita lihat di dalam Perlem EKLPP nomor 9 tahun 2018, syarat kualifikasi administrasi atau legalitas penyedia barang dan jasa yaitu yang harus memiliki izin usaha. Yang kedua, memiliki tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketiga, memiliki MPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir atau SPT tahunan. Selanjutnya, mempunyai atau menguasai tempat usaha atau kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas, berupa milik sendiri atau sewa, atau bisa disebut domisili. Selanjutnya, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan. 2. Surat kuasa. Dan ketiga, kartu tanda penduduk. Selanjutnya, surat pernyataan fakta integritas. Selanjutnya, surat pernyataan yang ditandatangani peserta yang berisi bahwasanya peserta yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak valid, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. Jadi dari poin-poin tersebut yang tidak terdapat yaitu C. Sertifikat K3. Sertifikat K3 ini adalah syarat teknis dalam pekerjaan konstruksi. Lanjut nomor 24. Memeriksa hasil pekerjaan perencanaan pembangunan gedung olahraga senilai 100 juta adalah tugas dari A. PJPHP, B. Pejabat pengadaan, C. PPHP, D. PPK, E. Pokja pemilihan. Untuk memeriksa hasil pekerjaan itu adalah tugas dari PPK. Kalau PJPHP dan PPHP ini memeriksa administrasinya. Itu sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 bahwa PJPHP atau PPHP tidak lagi memeriksa hasil pekerjaan, melainkan administrasi hasil pekerjaannya. Jadi jawaban yang benar adalah D. PPK. Lanjut soal terakhir ya. Dalam pekerjaan konstruksi, persiapan desain dilakukan paling lambat A. 1 tahun anggaran sebelum pelaksanaan, B. 6 bulan sebelum pelaksanaan, C. 1 tahun sebelum waktu penyelesaian pekerjaan, D. 6 bulan setelah pelaksanaan, E. 6 bulan sebelum pengumuman
pemenang tender. Untuk menjawab soal nomor 25, kita bisa lihat Perlep RKPP nomor 7 tahun 2018 bagian 3 pasal 10 disebutkan bahwa dalam pekerjaan konstruksi, persiapan desain dilakukan paling lambat 1 tahun anggaran sebelum pelaksanaan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A. Baik, kita telah menyelesaikan 25 soal pengelola pengadaan barang jasa. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.